The Global Times, koran yang dikelola Partai Komunis Cina penyerbuan ke Taiwan merupakan pilihan yang realistis. Taiwan yang seukuran setengah Skotlandia disebut oleh Cina sebagai provinsi yang memisahkan diri dan dicap pemberontak. Sementara Taiwan sejak 1949 telah menggambarkan dirinya sebagai negara merdeka terpisah dari Cina. Editorial Global Times 1000 kata menggambarkan pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen sebagai separatis. Ditambahkan Cina memiliki hak untuk melakukan serangan militer terhadap mereka kapan saja. Dikutip Daily Star, surat kabar itu mengancam bahwa jika Amerika Serikat atau AS campur tangan, maka akan menghadapi kerugian tak tertahankan. Kita harus membuat Washington mengerti bahwa ia memainkan permainan berbahaya yang ditakdirkan untuk menembak dirinya sendiri dan itu mempertaruhkan nyawa tentara muda AS. Demikian tulisnya. Editorial tanpa kompromi mengatakan bahwa pasukan khusus AS yang ditempatkan di Taiwan sama dengan invasi ke daratan Cina. Dan begitu perang pecah di Selat Taiwan, personel militer AS itu akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Demikian tambahnya. Dengan nada yang sedikit kurang suka berperang, Presiden China Xi Jinping mengatakan dalam pidatonya, reunifikasi melalui cara damai adalah yang paling sejalan. Tetapi Xi Jinping telah menekankan tidak ada yang boleh meremehkan tekad teguh, kemauan keras, dan kemampuan kuat rakyat Cina untuk mempertahankan kedaulatan nasional. Tugas sejarah penyatuan kembali Ibu Pertiwi harus dipenuhi dan pasti akan dipenuhi. Demikian tegasnya. Setiap invasi ke pulau yang dijaga ketat dijuluki Z-Day oleh para analis akan menjadi operasi militer yang setara dengan pendaratan Normandia tahun 1944. Panglima Taiwan ke AS di tengah ketegangan dengan Cina. Panglima militer Taiwan telah terbang ke Amerika Serikat saat ketegangan dengan Cina sedang berlangsung. Namun pejabat tinggi pertahanan mengatakan perjalanan Jenderal Xu Yanfu adalah bagian dari program pertukaran tahunan antara militer AS dan Taiwan. Berbicara kepada wartawan di Taipei pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Xu Kuo-cheng menggambarkan perjalanan itu sebagai pertukaran bilateral tanpa membocorkan rincian lebih lanjut. Demikian laporan harian Taiwan Focus. Xu memimpin delegasi 8 perwira militer senior Taiwan ke Washington. Diharapkan menghadiri pertemuan tahunan Asosiasi Angkatan Darat Amerika Serikat atau AUSA mulai Selasa. Mereka berangkat ke AS pada Minggu di tengah ketegangan yang intens dengan Cina daratan yang telah meningkatkan retorikanya untuk menyatukan negara kepulauan itu dengan Beijing. Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa penyatuan kembali dengan Taiwan harus dipenuhi secara damai. China mengklaim Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, sementara Taipei bersikeras untuk merdeka sejak 1949 dan memiliki hubungan diplomatik dengan setidaknya 15 negara. Namun Presiden Tsai Ing-wen dari Taiwan mengatakan negara kepulauan itu tidak akan bertindak gegabah, tetapi akan meningkatkan pertahanannya guna memastikan bahwa tidak ada yang dapat memaksa Taiwan untuk mengambil jalan yang telah ditetapkan Cina untuk kita. Beijing mengancam pidato Tsai dengan mengatakan hal itu menghasut konfrontasi. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Cina telah menerbangkan puluhan pesawat tempur melintasi Selat Taiwan, membuat Taipei mengeluh tentang pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara atau ADIZ Taiwan. ADIZ adalah zona penyangga di luar wilayah udara Taiwan di mana ia memiliki hak untuk meminta pesawat yang masuk untuk mengidentifikasi diri. Kunjungan itu bertepatan dengan laporan bahwa pasukan khusus AS dan marinir telah diam-diam melatih pasukan Taiwan setidaknya selama 1 tahun. Satuan Operasi Khusus AS dan kontingen marinir telah diam-diam beroperasi di Taiwan untuk melatih pasukan militer di sana. The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu. Media itu mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa pengerahan itu adalah bagian dari upaya pertahanan terkait meningkatnya potensi agresi Cina. Para pejabat militer Taiwan yang berkunjung juga diharapkan untuk bertemu dengan Charles Flynn, Komandan Jenderal US Army Pacific, dan John Christopher Aquilino, Komandan Komando Indo-Pasifik AS. Ketegangan antara Cina dan Taiwan terus memanas. Baru-baru ini militer Cina mengeluarkan peringatan keras kepada semua pihak yang akan memisahkan Cina dan Taiwan. Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah membagikan video pasukan kejutan yang melakukan pendaratan di pantai dan latihan penyerangan tepat di seberang laut dari pulau itu. Dalam editorial surat kabar miliknya, PLA Daily, militer Cina menyatakan keyakinannya untuk menggagalkan semua campur tangan eksternal dan tindakan separatis kemerdekaan Taiwan. Jika pasukan separatis kemerdekaan Taiwan berani memisahkan Taiwan dari Cina dengan nama apapun dan dengan cara apapun, tentara pembebasan rakyat akan dengan tegas menghancurkannya dengan segala cara.